Selamat pagi, teman-teman. Bertemu lagi bersama saya, Rino Agustianto. Pada kesempatan hari ini, kita akan coba melakukan latihan untuk uji normalitas data. Tapi sebelum itu, apa itu uji normalitas data? Uji normalitas data itu adalah uji untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi ini terdistribusi normal atau tidak. Kemudian model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Nah, ini ada cara melakukan uji normalitas, nanti kita akan lakukan prakteknya. Kemudian kita lihat dari dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka nilai residualnya tidak berdistribusi dengan normal. Nah, kemudian kita akan mencoba menggunakan data ini. Nah, ini adalah data untuk kita lakukan uji normalitas datanya. Nah, kemudian untuk variabel di kotak name ini kalian bisa mengisi misalkan variabel X. Kemudian yang ini variabel Y. Kemudian desimalnya kita buat 0 saja. Kemudian yang kolom lain kita biarkan. Labelnya ini kita masukkan sesuai dengan variabel yang kita sedang gunakan untuk penelitian. Misalkan saya ambil contoh ini motivasi. Ini kita ambil contoh misalkan motivasi. Kemudian yang bawah ini kita ambil contoh misalkan hasil belajar. Nah, karena di SPSS itu tidak diperkenan pakai spasi, kita pakai under. Kemudian setelah itu kita balik ke data view. Nah, untuk melakukan uji normalitas data ini, kita harus melakukan atau mengetahui nilai residualnya. Kita lihat dari cara melakukan ujinya. Yang pertama adalah kita klik Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear. Nah, setelah itu, ada dua variabel yang akan kita gunakan untuk mengetahui nilai residualnya, di mana ada motivasi adalah variabel X dan hasil belajar adalah variabel Y. Kemudian, motivasi atau variabel X ini kita masukkan ke kotak independen, kemudian hasil belajarnya kita masukkan ke kotak dependent. Setelah itu, kita klik Save. Nah, di kolom residual, kita centang unstandarized, kemudian yang lain kita biarkan saja, kemudian kita klik Continue, setelah itu kita klik OK. Nah, akan muncul tabel hasil regresi seperti ini. Nah, ini kita buang saja. Nah, di sini kita sudah mengetahui nilai residualnya. Selanjutnya, kita baru melakukan uji dari nilai Kolmogorov-Smirnov-nya, di mana kita klik Analyze tadi, kemudian Non-Parametric Test, kemudian One Simple QS. Setelah itu, kita lakukan klik Understate Residual tadi, kita klik ke Test Variable List, kemudian pada Test Distribution, kita centang normal ya. Ini kan tadi 0 misalkan, ini kita centang normal, kita klik OK. Oke, ini kita dapatkan nilai Kolmogorov-Smirnov-nya. Nah, sekarang kita akan melihat dari hasil uji ini dengan dasar pengambilan keputusan. Tadi disebutkan bahwasannya untuk mengetahui keputusan dari nilai signifikansi ini dapat diketahui jika nilai signifikansi
lebih besar dari 0,05, yang artinya nilai residualnya berdistribusi normal. Kemudian jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka nilai residualnya tidak berdistribusi normal. Di sini kita dapat mengetahui dari tabel Kolmogorov-Smirnov test ini dari nilai signifikansi to tell. Diketahui nilainya 0,562, yang artinya itu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwasannya data yang kita gunakan ini berdistribusi normal. Kalau misalkan nilai signifikansinya di bawah 0,05 baru tidak berdistribusi normal. Tetapi uji yang saat ini kita lakukan ternyata cukup baik dan menghasilkan nilai residual yang berdistribusi normal. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.